Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring kelas 3 belajar online di rumah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat semua ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Di masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa kita terus menerapkan pola hidup sehat 3M ya. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel aku. Nah, Sobat Daring, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi penting ya Sobat Daring. Bapak sampaikan juga, jangan lupa untuk selalu rajin belajar di rumah ya, agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Nah, Sobat Daring, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, materi Aku Anak Mandiri. Sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis lambang atau simbol pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menceritakan makna simbol-simbol pramuka berdasarkan teks yang dibaca dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan pengalaman mengamalkan makna simbol pramuka berdasarkan pengamalan dan hasil pengamatan di sekitar sekolah atau rumah dengan benar. Aku anak mandiri. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa memanfaatkan atau bermanfaat bagi semua orang. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari, berolahraga, dan seperti gambar berikut, yaitu sapu lidi yang terbuat dari daun kelapa dan rumah yang terbuat dari kayu kelapa ataupun daun kelapa yang digunakan sebagai ketupat. Mari mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya ya. Mengidentifikasi lambang atau simbol rambu lalu lintas pramuka dan lambang negara berdasarkan teks. Anggota pramuka merupakan anak mandiri, selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Contohnya seperti menyiapkan peralatan mandi, peralatan memakai seragam sendiri, mengenakan kelengkapan seragam secara mandiri. Kelengkapan seragam pramuka diantaranya baju dilengkapi tanda-tanda pramuka, ada juga tutup kepala dan tangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan celana atau rok. Jadi dapat kita simpulkan, mandiri adalah sikap seseorang yang tidak selalu bergantung pada orang lain dan selalu melakukan sesuatu secara sendiri, tanpa arahan atau bergantung dengan orang lain. Nah, Sobat Daring, coba sekarang perhatikan gambar penggunaan tanda atau atribut berikut ini. Penggunaan tanda atribut pramuka siaga putri dan penggunaan tanda atribut pramuka siaga putra. Pasti ada perbedaannya ya. Setelah itu ada tanda kecapapan khusus, tanda pelantikan, tanda barung, lambang pandu dunia, tanda jabatan, nomor gugus depan, dan papan nama. Selanjutnya, mengetahui tanda kecakapan khusus atau TKK dalam pramuka. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus TKK. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus, yaitu yang pertama, SKK pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu P3K. Yang kedua, SKK pengatur rumah. Yang ketiga, SKK pengamat. Yang keempat, SKK juru masak.
Yang kelima, SKK berkemah. Yang keenam, SKK penabung. Ketujuh, SKK penjahit. Kedelapan, SKK juru kebun. Kesembilan, SKK pengaman kampung. Dan yang terakhir yaitu SKK gerak jalan. Pada SKK tersebut ada warna dasar tanda kecakapan khusus tadi memiliki arti. Tanda kecakapan terdiri atas 5 bidang. Yang pertama, bidang agama berwarna dasar kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni berwarna dasar merah. Ketiga, bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Keempat, bidang keterampilan dan pembangunan berwarna dasar hijau. Dan yang kelima, bidang sosial berwarna dasar biru. Seperti gambar berikut ini. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Nah, sobat daring, berikut ini contoh gambar TKK menabung sesuai tingkatannya. Gambar TKK menabung untuk pramuka penggalang ada 3, ya, lingkaran, persegi, dan segi 5. Dan gambar TKK menabung untuk pramuka siaga seperti di atas itu ya, segitiga. Selanjutnya, mari kita memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri, misalnya menentukan nama kelompok. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah. Musyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu simbol sila keempat adalah kepala banteng. Sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Selain itu, contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila adalah berdoa sebelum dan sesudah makan dan merawat hewan atau tumbuhan di sekitar kita. Berikut ini contoh sikap kita sesuai pengamalan dari sila Pancasila ya, sobat daring. Bermain dengan teman semua tanpa pilih-pilih yaitu pengamalan sila Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengerjakan tugas kelompok yaitu pengamalan sila Persatuan Indonesia. Mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Membantu teman dalam yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yaitu sila yang ketuhanan Yang Maha Esa. Sikap dan perilaku pengamalan dari sila Pancasila ada lambang dan bunyinya. Beribadah yaitu lambang bintang. Dari bunyi Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Memberi bantuan kepada orang yang kesulitan, lambangnya yaitu rantai. Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberi kesempatan semua anggota tampil yaitu lambang padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendamaikan teman yang sedang berselisih yaitu berlambangkan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, membersihkan kelas bersama-sama yaitu pengamalan dari sila Pancasila yang berlambangkan pohon beringin dan berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya, ayo kita kerjakan tugas harian berikut ini. Soalnya ada 2 ya. Setelah itu kerjakan, jangan lupa kalian kumpul kepada guru kalian melalui aplikasi Google Classroom
atau yang telah disediakan guru kalian ya Sobat Daring. Nah Sobat Daring, itu tadi pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel aku ini.